Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Saputri dengan NIM 2014030050. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan materi actuating dan motivasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian actuating dan hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan actuating dalam organisasi. Yang A yaitu pengertian actuating. Actuating secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain penggerakan pelaksanaan. Sedangkan secara istilah actuating adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, actuating adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan atau planning dan usaha pengorganisasian. Pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan alat-alat bagaimanapun canggihnya atau handalnya baru dapat dilakukan jika karyawan ikut berperan aktif dalam melaksanakannya. Fungsi pengarahan ini adalah ibarat kunci starter mobil. Artinya, mobil baru dapat berjalan jika kunci starternya telah melaksanakan fungsinya. Demikian juga proses manajemen baru terlaksana setelah fungsi pengarahan diterapkan. Fungsi pengarahan menurut G. Artery adalah pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Cohen dan O'Donnell itu pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata. Jadi, pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, dan mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dan melaksanakan suatu kegiatan usaha. Pengarahan ini dapat dilakukan dengan cara persuasif atau bujukan dan instruksi. Tergantung cara mana yang paling efektif. Pengarahan disebut efektif jika dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik serta benar oleh karyawan yang ditugasi untuk itu. Selanjutnya itu hadis atau ayat Al-Quran tentang actuating dalam organisasi. Yang pertama, surat Al-Ghafir ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Yang artinya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memberi peringatan kepada siapapun tentang adanya azab yang sangat keras dari sisinya, dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang selalu mengerjakan amal-amal soleh bahwa bagi mereka ganjaran yang baik. Pada ayat tersebut ada beberapa kalimat yang merupakan inti actuating, yaitu qayyiman, yunziro, dan yubassiru. Itu memberikan bimbingan merupakan hal pokok yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dalam menciptakan iklim kerjasama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, memberikan apresiasi atas keberhasilan dan peringatan akan potensi kegagalan apabila tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya juga tidak boleh dilupakan oleh seorang pimpinan. Hal tersebut yang merupakan isyarat pelaksanaan actuating yang termasuk dalam Al-Quran sebagai bagian dari manajemen. Yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Hadatsana Abu Nu'aim, Hadatsana Zakaria, Qala sami'tu Amiran yaqulu sami'tu Nu'man Ibnu Basirin radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu qaimi ala hududillahi wa waqi'i fiha kama sali qaum istahamu ala safinati fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha
fakana allazina fi asfaliha izas taqaw mina ma'i marru ala man fawquhum faqalu law anna haraqna fi nasibina harqan walam nu'zi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halakum jami'an wa in ahaza ala aidihim najau jami'an, yang artinya perumpamaan orang yang mematuhi peraturan-peraturan Allah dengan orang-orang yang melanggarnya adalah seperti segolongan orang yang mengundi untuk naik kapal. Sebagian orang memperoleh tempat di bagian atas dan sebagian lagi di bagian bawah. Orang-orang yang menepati bagian bawah itu jika hendak mengambil air terpaksa melewati orang-orang yang di atas. Kata mereka, bagaimana kalau kita tembus saja lubang air di tempat kita sehingga kita tidak perlu merepotkan orang-orang di atas. Jika orang-orang yang berada di atas tadi menyetujui rencana tadi, celakalah mereka. Dan jika mereka melarang, mereka akan tertolong dan semua isi kapal akan selamat. Penjelasannya, Al-Qaim bi amrillah diartikan dengan orang yang memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Makna hadis di atas menerangkan tentang sesuatu yang diterima bagi orang-orang yang menaati segala perintah dan larangan Allah serta orang yang mengingkarinya. Orang yang menaati perintah dan larangan Allah, ia akan selamat, dan bagi orang yang mengingkarinya, ia akan mengalami kerugian. Kandungan lain dari hadis ini adalah dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat atau dengan dalam sebuah organisasi agar senantiasa bersabar atas tingkah laku tetangga atau rekan sejawat yang terkadang membuat hati tak berkenan. Hadis ini juga mengisyaratkan pentingnya saling mengingatkan sesama untuk senantiasa menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena sekelompok orang bisa jadi akan terkena dampak negatif dari ulah segelintir manusia saja. Equating dalam hadis di atas adalah pentingnya saling menghormati dan mengingatkan antara satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan tugas agar terlaksana dengan efektif dan efisien, karena peran semua komponen sangat berpengaruh dan saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Hadatsana Muhammadu ibnu Abdillah ibnu Numair, Hadatsana Abi, Hadatsana Zakaria, Anis Sya'bi, Anin Nu'man ibnu Bashirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarhumihim wa ta'atafihim masalul jasadi izas taqa minhu utwun tada'alahu Sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang, saling menyayang dan saling cinta adalah seperti sebuah tubuh. Jika salah satu anggotanya merasa sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakan sulit tidur dan demam. Makna hadis perumpamaan Rasulullah dalam menjelaskan tentang kasih sayang sesama muslim sebagai mana sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka akan mempengaruhi kinerja dan fungsi anggota yang lain. Kata tadai tawadihim tarahamihim ta'atafihim. Apabila kita kaji dari segi kebahasaan, merupakan kata yang mengandung arti musyarakah, itu melibatkan lebih dari satu orang atau bermakna saling. Equating adalah aktivitas yang melibatkan tim yang saling berhubungan dan berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Apabila terjadi kegagalan dalam satu tim, maka akan berpengaruh pula pada tim yang lain. Tanggung jawab pimpinan adalah untuk memberikan arahan, motivasi, dan rasa cinta saat tim bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan besar yang telah dirumuskan. Hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.